Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya, Faris Sustian. Dalam video kita kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana apabila misalkan e-faktur Anda terdapat error e-tax API 10001. Nah, seperti apa solusinya? Silakan disimak pembahasannya berikut ini. Oke, jadi biasanya pada saat kita mau mengupload e-faktur kita, biasanya itu kalau kita upload ya dalam bentuk impor CSV seperti itu. Nah, ketika pada saat kita upload, biasanya nanti terkadang bisa terjadi error dengan kode e-tax API 1001 ini ya, atau 10001. Nah, penyebabnya kalau dari buku panduannya ya, penyebabnya itu karena terdapat karakter yang tidak standar, yakni standarnya harusnya menggunakan eh, UTF-8, dan ini terjadi akibat penggunaan simbol atau hasil copy paste. Jadi biasanya memang kan kalau kita mau mengupload e-faktur dalam jumlah banyak gitu ya, pada saat kita gunakan fitur ekspor impor CSV, nah kadang-kadang kita hanya mengcopy paste saja, katakanlah NPWP dan sebagainya. Nah, terkadang itu terselip gitu ya karakter yang mungkin tidak sesuai. Contohnya bisa jadi ada karakter tanda tanya, strip dan sebagainya yang memang ketika diimpor ke aplikasi e-faktur itu tidak terbaca oleh sistem. Nah, solusinya di sini adalah pertama kita ekspor dulu CSV faktur pajak keluaran ya, FPK ini yang reject gitu. Jadi kan katakanlah dari semuanya gitu ya, misalkan dari 100 faktur itu ada katakanlah 5 yang reject misalkan, karena tadi terdapat karakter yang tidak sesuai. Nah, itu silakan nanti diekspor dulu CSV-nya di aplikasi faktur, kemudian hapus faktur yang reject tadi dari daftar aplikasi, dari daftar administrasi faktur pajak keluaran di sini, kemudian install aplikasi Notepad Notepad plus ya, Notepad plus plus ini, kemudian buka CSV e-faktur yang dengan menggunakan Notepad plus plus tadi yang sudah kita install, kemudian nanti pilih menu encoding, kemudian pilih encoding in UTF-8. Kemudian hapus karakter yang di blok hitam, termasuk karakter tanda tanya kalau ada. Kemudian simpan kembali CSV dan impor kembali ke dalam e-faktur. Kemudian unggah ulang e-fakturnya dan pastikan pada saat kita unggah itu koneksi internet dan server ke DJP itu sudah berjalan lancar. Nah, sekarang kita akan coba simulasi ya di sini. Nah, tadi yang pertama kan berarti kita membutuhkan aplikasi namanya Notepad++ gitu ya. Nah, kalau kita cari di Google, misalkan kalau kita menggunakan Bing ya, Bing atau Google sama. Nah, aplikasinya seperti ini, Notepad++ ya. Kemudian ini adalah laman situsnya. Nah, ini tinggal kita download saja ke versi yang terbaru saja ya. Kebetulan per hari ini, misalkan versinya itu sudah 8.6.9. Ini adalah versi terbarunya. Jadi ini tinggal kita download aja, kemudian setelah itu tinggal kita install seperti biasa. Nah, setelah kita install, hasilnya seperti ini. Bentuknya ya, bentuk aplikasinya seperti ini. Em, ini nggak usah nggak usah diapa-apain juga nggak masalah. Kalau mau di close juga nggak masalah seperti ini. Nah, ini adalah aplikasi yang nanti kita butuhkan untuk menseleksi gitu ya. Kira-kira ada nggak karakter yang tadi ya yang tidak sesuai dengan UTF-8 tadi. Nah, kemudian tadi sesuai dengan buku panduan tadi, kita ekspor dulu CSV faktur pajak keluaran yang reject. Nah, kita akan masuk ke e-fakturnya. Anggap aja ini e-faktur, ini kita pakai e-faktur dummy ya. Nah, misalkan e-faktur pajak keluaran di sini, administrasi faktur. Nah, ini sudah kita seleksi semuanya. Misalkan yang di reject tadi ya, yang di reject kita bisa ekspor di sini. Tadi kalau di sini ya, ekspor CSV yang di reject, oke sudah. Kemudian hapus faktur yang reject dari daftar administrasi FPK. Oke, jadi yang dihapus
Jadi misalkan kalau ini kita mau blok semua juga nggak masalah ya. Jadi misalkan kita bisa impor satu persatu di sini, sorry, ekspor satu persatu CSV-nya. Misalkan kita ambil aja ini ya, ekspor, kemudian save, kemudian kita namain misalkan FPK error misalkan seperti ini. Kita simpan. Nah, oke. Nah, baru setelah itu kita coba buka ya. Tadi misalkan setelah itu buka CSV Factor di Notepad++ tadi. Nah, kita coba buka di file atau tanda plus ini ya, apa namanya, open di sini atau juga bisa file, kemudian open, kemudian kita cari tadi FPK error di sini ya. Kebetulan kita ambil dari desktop, kemudian kita buka. Nah, seperti ini adalah hasil eh, ekspor faktur yang misalkan kita reject tadi ya. Nah, kemudian dari sini kita cek berikutnya adalah pilih menu encoding, kemudian encoding in UTF-8. Nah, kita pilih di sini ada menu encoding, kemudian kita pilih UTF di sini ya. Kebetulan ini sudah ke ini, atau misalkan ini kita bisa convert ke UTF, bisa dicoba-coba ya, misalkan bisa klik ini atau bisa juga klik ini. Jadi pastikan eh, pilihnya yang UTF-8 ini. Sudah otomatis, kalau misalkan sebelumnya sudah UTF-8 ya berarti tidak perlu diubah karakternya ya, seperti itu. Kemudian setelah itu hapus karakter yang di blok hitam termasuk karakter tanda tanya. Nah, di sini misalkan ternyata ada karakter-karakter yang ada di blok hitam misalkan. Katakanlah tadi ya, katakanlah di sini ada tanda tanya misalkan seperti itu. Nah, kalau seperti ini tinggal di blok kemudian kita hapus aja. Kemudian kita coba cari yang lain juga. Misalkan kalau ada ya, kira-kira ada nggak yang em, yang sepertinya itu di blok hitam, nah itu yang kita hapus. Nah, setelah itu, kalau sudah kita hapus semuanya, karakter yang di blok hitam, termasuk karakter tanda tanya, simpan kembali CSV-nya, dan impor kembali ke dalam eFaktur. Jadi, ketika seperti ini, tinggal kita save as aja ya. Save as. Jangan lupa ke dalam bentuk CSV kembali ya. Jadi pada saat kita sudah seperti ini, misalkan kita mau ubah gitu ya. Misalkan di sini kita ubah em, namanya aja misalkan. Oke, kita tambahkan 0, tambah 0. Oke, misalkan ini kita save as kembali CSV ya, jangan lupa CSV-nya kita save. Nah, kita coba untuk impor kembali CSV yang sudah kita edit tadi. Gitu. Nah, misalkan caranya berarti faktur, faktur keluaran, kemudian impor di sini ya, ada impor CSV, kita coba masukkan di desktop, kemudian tadi, oke, kita proses. Oke, sepertinya ada yang gagal karena tadi saya apa namanya impornya ininya salah ya. Kode sepertinya kodenya di sini ada keterangannya e-tax nomor faktur sudah terdaftar. Oh iya, karena tadi kan kita sudah pernah bikin ya faktur yang lama. Nah, kita coba edit lagi. Misalkan tadi kita buka notepad-nya ini, kita buka yang tadi fakturnya.
Kode fakturnya itu sudah pernah dipakai, berarti kita sudah jangan pakai yang itu. Misalkan kita pakai angka 15. Oke, kita simpan kembali. Kita coba buka lagi. Format sudah oke. Format sudah oke, tinggal kita import. Nah, jumlah DPP, PPN, dan sebagainya ternyata ini masih tidak sesuai ya. Jadi ya ini karena tadi kan ini untuk apa? Terkait dengan error yang ITEX API 10001 ya. Nah, tinggal ini nanti menyesuaikan aja kira-kira kalau di sini kan ada keterangannya ya ITEX 20028 itu jumlah DPP tidak sama dengan nilai faktur. Nah, itu nanti tinggal diperbaiki saja ya kira-kira fakturnya yang benar, nilainya yang benar itu seperti apa gitu. Tapi intinya untuk memperbaiki atau error di ITEX API ini pastikan tadi ya kita coba buka. Jadi untuk mensaring gitu ya, kira-kira ada nggak hasil copy paste yang mungkin karakternya tidak sesuai standar atau mungkin terdapat simbol-simbol yang tidak bisa terbaca oleh sistem. Nah, pastikan sebaiknya kita install dulu aplikasi Notepad++ ini, kemudian pastikan encodingnya itu bentuknya encoding in UTF-8, kemudian pastikan karakter-karakter yang di blok hitam ini, termasuk juga tanda tanya, itu sudah kita bersihkan. Setelah itu kita coba impor lagi CSV yang sudah kita buat tadi gitu. Kurang lebih seperti itu terkait dengan solusi ketika teman-teman di sini ketika kita mau impor e-faktur tapi ternyata gagal di reject karena adanya errornya itu tadi adalah ITEX API 10001. Semoga informasi ini berguna bagi Anda. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.